Assalamualaikum. Kami dari kelompok 8, Ananda Raihana, Izan Abdial Hakin Labai, dan Tanta Nugraha akan menjelaskan program sorting bubble sort, ascending, dan selection sort descending. Parameter soal: diketahui sebuah data 6 sama dengan 20, 11, 40, 51, 1, 74. Tonton sampai selesai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ananda Raihana, Izan, Tantan. Di sini kami akan menjelaskan tracing algoritma sorting, dan saya sendiri akan menjelaskan bubble sort, dan yang selection sortnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tantan. Kurang lebih codingannya seperti ini ya. Dan kita akan coba tracing bubble sort. Di sini ada angka 20, di sini ada angka 20, 11, 40, 51, 1, 74. Nah, awalnya seperti ini, dan ketika di run, maka hasilnya akan seperti ini. Akan berurutan seperti ini. Baik, langsung saja kita ke proses tracingannya ya. Yang pertama, kita copy dulu codingan ininya. Lalu kita pindahkan ke notepad. Ya, seperti ini. Jangan lupa dituliskan indeks array-nya. Satu, 0 dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, setelah seperti ini, lanjut kita ke bagian ininya ya, yang sini ya, nih yang ini. Syaratnya yang ini. Syaratnya I sama dengan 0. Yang ini syaratnya ya. Lanjut ke yang ini. I kurang dari N dikurangi 1. Nih. I-nya berapa? I-nya itu 0 ya. Bisa kita sendiri I-nya 0. Kurang dari N-nya itu 6. 6 dikurangi 1 menjadi 5 ya. Apakah 0 kurang dari 5? Jawabannya ya. Lalu kita kalau sudah ya, berarti kita bisa melanjutkannya ke bawah ya. Syaratnya juga ini nih. Ini juga harus. Nah, seperti ini. J. Kita tulis lagi J sama dengan I-nya berapa? I-nya ini kan 0 ya. I-nya 0 ditambah 1, maka J-nya sama dengan 1. J-nya sama dengan 1, dan ini kita pindahkan juga sebagai J-nya itu 1 kurang dari N-nya berapa? N-nya 6. Apakah 1 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya seperti ini, kita bisa lanjut ke yang bawahnya, yaitu yang ini ya. Itu yang ini.
jika jawabannya ya. Lalu kita lagi di sini. Ya, kita tulis lagi di sini. Data. Kita tulis lagi data. I itu berapa? I itu kan 0 ya. Kita tulis lagi 0. 0. Lebih dari data J. J itu berapa? J itu 1 ya. Nih, J itu sama dengan 1. Sama dengan 1. Nah, setelah seperti ini, lalu kita masukkan datanya. Data 0 berapa? Kita lihat data 0 adalah 20 ya, teman-teman, 20. Lebih dari data 1 berapa? 11. Apakah 20 lebih dari 11? Jawabannya ya. Ketika ya, kita bisa lanjut ke sininya ya, nih, ke cara selanjutnya. Kita tulis lagi. Kita tulis, copy, kita pindahin ke sini, Nah, temnya sama dengan data I. Data I sama dengan berapa data I? Data I sama dengan data I 0 ya. Nih, seperti ini. Data 0 berapa? Data 0 adalah 20. Nah, setelah seperti ini, lanjut kita masukkan ininya. Nah, seperti ini kita lanjut. Data I sama dengan kan data 0 ya. Nih. Data 0 sama dengan data J-nya itu berapa? J-nya itu kan 1 ya. Tuh. Sama dengan data 1 itu sama dengan berapa? 11. Nah, setelah seperti ini, lanjut lagi ke sini. Data J. J-nya itu kan 1 ya, berarti data 1 sama dengan nih. Temnya itu berapa? Temnya itu ini ya, 20. Nih. Lalu seperti ini kita tulis lagi ini yang indeks array-nya. Kita simpan ke sini. Nah, yang int datanya juga kita coba pindahin lagi ke sini. Ya, setelah seperti ini, kita lihat
sudah seperti ini. Data 0 sama dengan 1, yaitu 11. Berarti berubah ya, data 0 menjadi 11. Dan data 1 menjadi 20. Nah, setelah seperti ini, berarti ini sudah ada perubahannya ya, jadi pas 1. Nah, lanjut, sesudah seperti ini kita lanjut ke yang C2 nya ya. C sama dengan 2. J nya 2 kurang dari 6. Jawabannya iya. Kalau ya, kita bisa lanjut lagi ya, seperti yang di atas ini. Simpan lagi yang ini. Copy. Nah, C2. Data I-nya berapa? Data I-nya 0 ya. Data I-nya masih 0. Lebih dari data J. J-nya sekarang berapa? J-nya sekarang 2 ya nih. J-nya sekarang jadi 2. 2. Data 0 berapa sekarang? Data 0 kan data 0 sekarang apakah 11 lebih dari data 2 berapa? 40? Tidak, jawabannya tidak. Kalau tidak, kita tidak bisa lanjut ke bawahnya lagi ya, berarti kita cari lagi di J3, J sama dengan 3. J-nya berapa? 3 kurang dari 6 ya. Kita lanjut lagi, sini. Nah, setelah ini kita masukkan lagi data I-nya berapa? Data I-nya kan masih 0 ya, 0 lebih dari data J. Data J-nya berapa sekarang? Data J-nya 3. Lalu data 0 sekarang berapa? Data 0. Data 0-nya 11. Apakah 11 lebih dari data 3-nya 51? Apakah 11 lebih dari 51? Dan jawabannya adalah tidak. Jika tidak lagi, kita lanjut lagi ke J4. J-nya berapa sekarang? 4 kurang dari 6 ya. Jika ya, kita lanjut lagi ya ke sini. Masukkan, lalu data I-nya masih 0. Data I masih 0 lebih dari data J. Data J-nya kan, J-nya berapa sekarang? J-nya 4. Lalu kita masukkan lagi. Array 0
Jadi 11 lebih dari, maka 11 lebih dari data 4 1. Jawabannya iya. Ya, kalau ya berarti kita lanjut ke, jika seperti ini, seperti tadi kita lanjut ke rumus selanjutnya, itu yang ini ya, mencarinya. Data I dengan data I itu data 0 ya. Data 0-nya sekarang berapa? 11. Nah, data 0-nya sekarang 11, lanjut ke bawahnya. Data I sama dengan data J. Nih. Data I sama dengan data J. Data I-nya berapa? Data I-nya 0 sama dengan data J-nya berapa? Data J-nya sekarang data J-nya kan 4 ya. Nah, data 4 berapa? Data 4 1. Setelah seperti ini, kita simpan lagi yang ini. Data J sama dengan T. Data J-nya berarti data 4 ya teman-teman. Time-nya berapa? 11. Nah, lanjut, terus seperti ini kita lanjut ke yang arah ya. Kita lanjut ke sini. Kita lihatnya dari sini aja ya, yang tadi sudah ada perubahan urutannya. Nah, kita masukkan lagi ininya. Nah, data 0 sama dengan 4 menjadi 1. Data 0-nya berarti dirubah menjadi 1. Berubah dengan data 4 yang menjadi 11 ya. Kita tambah. Nah, ini ke pas 2. Lanjut lagi ke J5. J sama dengan 5. J-nya 5. Apakah 5 kurang dari 6? Ya. Kita masukin lagi kalau ya data yang di sininya ya. Kita pindahin lagi. Nah, data I-nya masih 0 ya. I-nya 0. Lebih dari data J-nya berapa? 5. Data I berapa jumlahnya? Data I atau data 0 1
lebih dari data 5, 74. Apakah 1 lebih dari 74? Tidak jawabannya. Tidak ya. Nah, setelah seperti ini, jika tidak, kita lanjut lagi ke C sama dengan 6. 6 kurang dari 6, pasti jawabannya tidak. Nah, setelah seperti ini, kita lanjut ke karena ini 6-nya sudah ini, kita lanjut ke yang sini, yang I-nya tidak 0 lagi, I-nya menjadi I1 ya teman-teman. I-nya jadi 1 kurang dari 5. Apakah 1 kurang dari 5? Ya. Jika ya, terus lagi. J-nya kan ini ditambah 1. Berarti ditambah 1 menjadi J2 ya. J sama dengan 2. J2-nya berapa? 2 kurang dari 6. Apakah 2 kurang dari 6? Ya. Lalu lanjut. Lanjut ke awal lagi yang ini ya. Nih, kayak yang cara ini tadi. Lanjut ke yang cara ini. Nah, baik, data I-nya berapa? Data I-nya menjadi, I-nya berapa? Menjadi 1 ya nih, I-nya menjadi 1. I-nya 1 lebih dari data J. Data J-nya berapa? 2. Ya. Nah, setelah seperti ini, data 1 berapa? Data 1 yaitu 20. Apakah 20 lebih besar dari data 2, 40? Jawabannya tidak ya, teman-teman. Lalu selanjutnya, jika tidak, kita tidak bisa melanjutkannya ke yang bawah sininya lagi, jadi kita cari lagi di J3. Di J3. J3. Sorry. J sama dengan 3. J-nya berapa? 3. Apakah 3 kurang dari 6? Ya. Ya, jika ya, kita lanjut lagi. Kayak ini ya. Nah, setelah seperti ini, data I-nya, sekarang berapa data I-nya? Data I-nya kan menjadi 1 ya. Lebih dari data J-nya berapa? Data J-nya 3. Data I berapa? Data I 1 adalah 20. Lebih dari data 3 berapa? 51. Apakah 20 lebih dari 51? Jawabannya tentu tidak ya. Lanjut lagi kita ke J4. J4 dengan 4. J-nya berapa? 4. Apakah 4 kurang dari 6? Ya. Lalu kita coba lagi. Lalu kita coba lagi ya. Nih.
data I-nya masih sama dengan 1. Lebih dari data J-nya berapa? Data J-nya sekarang 4 ya. 4. 1 itu berapa? Yang 1 itu 20. Lebih dari data 4 yaitu 11. Apakah 20 lebih dari 11? Jawabannya ya. Jika ya, lanjut lagi seperti yang awal tadi ya, yang ini nih. Nih, kita masukin. Kita masukin di sininya. Ya. Data I berapa? Data I adalah 0. Lanjut. 0 berapa? 0 sekarang 0 adalah 1 ya. Nah, setelah ini kita lanjut lagi ke sorry, data I-nya bukan 0, tapi kan data I-nya ini ya, 1, sudah 1. 1 berapa? 20. Maaf ya. Nah, setelah seperti ini, kita span lagi yang ininya. Yang berurutan cara tadi yang di atas ya. Nih. I-nya berapa? Jangan lupa lagi, I-nya 1 sekarang ya. Sama dengan data J-nya berapa? J-nya kan 4 ya. J-nya 4. Data I sama dengan data J. Yang keempat berapa? Berarti 11. 11. Nah, sudah seperti ini. Kita masukin lagi. Berarti data 4 sama dengan 20 ya. Lanjut ke seperti ini, kita ke bawahkan lagi yang ini, text array. Nah, di mt datanya juga yang tadi yang ini kita ke bawahkan lagi ya. Ini masih. Nah, sekarang setelah seperti ini, berarti ada yang berubah lagi ya. Nih, 1 sama dengan data I sama dengan 4 yaitu 11. Berarti yang 1 ini berubah menjadi 11. Dan data 4 menjadi 20. Nah, nih ini masih pas 3. Lanjut ya ke J5. Lanjut di sini ke J sama dengan 5. J-nya berapa? 5. Maka 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kalau iya itu lanjut lagi. Kayak tadi ya yang ini.
Nah, data I-nya berapa? Data I-nya tadi 1 ya. Lebih dari data J. Data J-nya sekarang berapa? 5. Itu berapa? 11. 11 data 5, 74. Apakah 11 lebih dari 74? Jawabannya tidak ya. Lanjut ke C sama dengan 6. C-nya berapa? 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Jika tidak, lanjut lagi kita dari yang I-nya. I-nya ini ya. I-nya ini. Nah, I-nya sama dengan menjadi 2 ya. Ini berapa? 2. Apakah 2 kurang dari 5? Jawabannya ya. Jadi kalau ya, kita bisa lanjut terus. Tadi J2 berarti sekarang ditambah 1 menjadi J sama dengan 3J-nya ya, teman-teman. J-nya berapa? 3. Apakah 3 kurang dari 6? Ya. Lanjut ke data ini lagi ya, kita lanjut. Nah, seperti ini. Data I-nya berapa? I-nya berarti sekarang sudah menjadi 2. I-nya 2 ya. Dari data J-nya berapa? J-nya 3. Nah, seperti ini. Lihat lagi. Data 2 berapa? 40. Data 3, 51. Apakah 40 lebih dari 51? Tidak. Lanjut kita ke J. Maaf, tidak. Lanjut kita ke J. Kita ke J sama dengan 4 ya sekarang ya. J-nya berapa? 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kalau ya, kita bisa lanjut lagi ke sini. Nah, masukin lagi kita. I-nya berapa? I-nya kan sudah menjadi 2 ya. I-nya 2. Tapi dari data J-nya berapa? 4. Nih ya, 4. Data 2 berapa? Data 2 yaitu 40. Lebih dari data 4, 20. Apakah 40 lebih dari 20? Jawabannya ya. Kalau ya, berarti kita lanjut ke proses selanjutnya ya. Proses selanjutnya. Nah, ke sini yang ini tadi. Time sama dengan data I. Sekarang I-nya berapa? I-nya kan sekarang jadi 2 ya. Data kedua sama dengan 40. Nah, lanjut lagi ke proses selanjutnya yang ini.
Nah, kita masukin lagi data I-nya. Tadi data I-nya 2 sama dengan data J-nya 4 sama dengan data I sama dengan data J. Data I-nya 2, berarti data kedua 40. Data 4 berarti 20 ya. Sorry, salah. Data I sama dengan data J. Data J-nya 4, data keempat yaitu 20 ya. Nah, lanjut ke sini. Proses yang ini kita pindahkan lagi ke sini. Berarti data betul, data 4 sama dengan tem data 4 sama dengan tem yaitu 40 ya. Nah, baik, setelah seperti ini kita pindahkan lagi proses yang ini seperti tadi. Kita pindahkan lagi ya. Ini jika tadi seperti ini, maka akan berubah. Maka menjadi data keduanya menjadi 20 dan data keempatnya menjadi 40. Nah, seperti ini ya. Ini adalah pas 4. Lanjut lagi ke J5 seperti tadi ya. J sama dengan 5, J nya 5, maka 5 kurang dari 6 ya jawabannya. Kita masukin lagi yang ini nih ya. Kalau ya kita masukin lagi yang ini. Dan pindahin lagi. I-nya berapa? I-nya 2. Dari data J-nya berapa? Data J-nya? J-nya sekarang 5. Data J-nya 5. Data 2. Sekarang berapa data 2? Data 2 yaitu 20. Apakah 20 lebih dari data 5? 74? Apakah 20 lebih dari 74? Jawabannya tidak ya. Tidak. Lanjut lagi ke J nah dengan 6. J-nya 6, apakah 6 kurang dari 6? Tidak. Kalau tidak seperti ini berarti prosesnya kita tidak bisa lanjut ya. Lalu kita mencari lagi I-nya menjadi I sama dengan 3. I sama dengan 3.
I-nya 3, apakah 3 kurang dari 5? Apakah 3 kurang dari 5? Jawabannya ya. Kita lanjut lagi. Karena di sini tadi awalnya J3 tambah 1 menjadi J sama dengan 4 ya. Y sama dengan 4. J-nya berapa? 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kalau ya, kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu proses yang ini ya. Dari awal. Dari sini. I-nya sekarang berapa? I-nya sekarang menjadi 3. Lebih dari data J-nya berapa sekarang? J-nya 4. Ya. Data ketiga berapa? Sekarang 51. 51 ya. Lebih dari data keempat 40. Apakah 51 lebih dari 40? Jawabannya ya. Kalau ya, kita bisa lanjut lagi ke proses selanjutnya. Seperti tadi yang awal ya. Yang ini. Nah, data I-nya yaitu 3. 3, data ketiga itu 51. Ya. Lanjut lagi ke proses selanjutnya. Yang proses ini. Nah, kita I-nya berapa? I-nya yaitu 3 ya, udah 3. Sama dengan data J-nya. J-nya berapa? J-nya 4 ini ya. J-nya 4. Data ketiga 51 lebih dari data keempat 40. Data I sama data I sama dengan data I-nya 3. Sorry ya. Data I-nya 3. Data J-nya 4 sama dengan 40 ya. Data keempatnya itu yang keempatnya itu 40. Lanjut ke proses ininya. Yang ini. Proses yang ini. Data 4 itu temnya berapa? Temnya tadi 51. Setelah ini kita coba ke sininya lagi ya. Kita salin lagi yang tadi yang dari atasnya yang. Nah, lanjut lagi ke int integer datanya. Di sini. Nah, tadi perubahannya sudah seperti ini, berarti sekarang ada yang berubah lagi ya. Data
data 3 sama dengan 4. Berarti di sini data 3 sama dengan data 4, yaitu menjadi 40. Berarti data 4. Data 3-nya menjadi 40 ya, nih. Data 3-nya menjadi 40 dan data 4 menjadi 51. Nah, baik. Kalau sudah seperti ini, jadi pas 5. Baik, kita lihat dulu apakah urutannya sudah sama. Sudah benar? Benar ya. 1, 11, 20, 40, 51, 74. Dan jika sudah seperti ini, maka selesai ya. Oke, selanjutnya saya Tata Nugraha di sini akan menjelaskan tracing program menggunakan algoritma sorting, yaitu yang selection sort descending, di mana selection sortnya ini pada penjelasannya ini itu si angkanya itu akan menurun gitu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Saya sendiri dari kelompok 8 diberikan datanya itu terdiri dari 6 data, yang dimana datanya itu 20, 11, 40, 51, 1, dan 74. Oke, langsung lanjut saja ke kode programnya, dimana kode program ini dalam fungsi utamanya itu kita yang pertama di sini ya, yang integer a itu mendeklarasikan nilai dari soal yang telah ada gitu, yang mana si dalam soal itu jumlah n-nya itu, jumlah array-nya itu ada 6 buah. Lalu kita selanjutnya mendeklarasikan integer n-nya sama dengan 6, lalu mendeklarasikan i min dan temp. Lalu setelah pendeklarasian selesai, maka kita akan lanjut ke struktur perulangan for atau looping for itu sendiri, di mana dalam looping for didefinisikan bahwa i-nya itu sama dengan 0. Lalu si i-nya itu kurang dari n dikurangi 1, dan jika i-nya masih kurang dari n min 1, maka i-nya akan ditambah 1 atau i plus plus ini. Nah, ketika ini terpenuhi, maka akan dieksekusi i min sama dengan i. Lalu akan mengeksekusi struktur perulangan for selanjutnya, di mana dalam perulangan for selanjutnya didefinisikan j-nya itu sama dengan i ditambah 1, di mana si j-nya itu kurang dari n, dan j akan ditambah 1 ketika kondisi masih memenuhi. Nah, ketika kondisi ini terpenuhi, maka akan dieksekusi pernyataan selanjutnya, yaitu struktur pemilihan if ini nih. Jika a j lebih dari a i min, maka akan dieksekusi pernyataan i min sama dengan j. Nah, sampai selesai ini dieksekusi. Namun ketika setelah ini selesai, maka akan dilanjut oleh pernyataan berikutnya, yaitu pernyataan if dengan kondisi i min tidak sama dengan i. Ini akan dieksekusi. Jika kondisi ini benar, maka akan dieksekusi tempnya itu sama dengan a i min, a i min itu sama dengan a i nya itu sama dengan temp. Nah, selanjutnya ketika pernyataan if dan perulangan looping for ini telah selesai, setelah selesai dieksekusi, maka selanjutnya akan mengeksekusi yang selanjutnya, yaitu yang akan mengeksekusi atau mencetak data hasil dari sorting menggunakan selection sort descending di bawah ini, dan lalu si nilainya itu akan dikembalikan ke 0. Oke, selanjutnya untuk tidak berlama-lama lagi, kita mulai mencoba tracing program ini gitu. Pertama-tama kita kopikan dulu program ini sampai sini, dikopikan ke notepad. Setelah itu kita beri indeks supaya mempermudah kita dalam melihat angkanya gitu ya. Nah, kita buat indeksnya 20, itu berarti indeks ke 0.
11 itu indeks ke 1, 40 itu indeks ke 2, 51 itu indeks ke 3, 1 itu indeks ke 4, dan 74 itu indeks ke 5. Nah, setelah dibuat indeksnya, kita bikin syarat-syaratnya nih. Syarat-syaratnya itu seperti ini nih. Kita tulis I-nya sama dengan berapa. Lalu, kan di sini diketahui bahwa kondisinya itu I-nya kurang dari N-1, I kurang dari N-1. Lalu selanjutnya, I-nya itu sama dengan I. Nah, selanjutnya J-nya itu sama dengan I ditambah 1. Lalu si J itu harus kurang dari N. Lalu kita masuk ke struktur pemilihannya yang if-nya ini. If A J lebih dari A I min. Nah, udah kayak gini kita bisa tinggal mulai aja nih. I-nya kita mulai dari I-nya sama dengan 0 ya. Karena di sini dimintanya integer I-nya sama dengan 0 ya di definisinya. I-nya sama dengan 0 dulu. Apakah 0 itu kurang dari N-1? N-1 itu berapa? N-nya itu kan 6. 6 itu kalau dikurangi 1, 5. Apakah 0 itu kurang dari 5? Jawabannya iya ya. Lalu, I-nya sama dengan berapa ini? I-nya sama dengan I-nya itu sama dengan 0. Lalu J-nya berarti, kalau I-nya sama dengan 0, berarti J-nya 0 ditambah 1, hasilnya 1. Apakah 1 kurang dari N? Jumlah N itu berapa sih? 6. Apakah 1 kurang dari 6? Jawabannya, ya. Nah, kita lanjut ke struktur pemilihannya yang if-nya itu. Apakah AJ itu berapa? J-nya itu kan tadi 1 ya. Apakah AJ itu lebih dari A I-min? I-minnya itu berapa? 0. Apakah array ke 1 lebih dari array ke 0? Array ke 1 itu berapa? Array ke 1 itu nilainya 11. Sementara array ke 0 nilainya yaitu 20. Apakah 11 lebih dari 20? Jawabannya tidak. Kak, kita lanjut ke J berikutnya. J berikutnya itu J sama dengan 2. Karena 1 tadi kan untuk J pertama, yang I-nya itu 0. Maka untuk yang selanjutnya yaitu J kedua karena ditambah 1 gitu ya untuk ke selanjutnya. J sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya iya. Kita masuk ke kondisi if-nya ini nih. Apakah AJ itu berarti J-nya 2A2 lebih dari A I-min. I-minnya ternyata masih 0 karena belum ditemukan ini yang baru ya. A0 A2 itu nilainya berapa coba? A2 itu nilainya 40. Apakah 40 lebih dari A0? 40 dibandingkan dengan A0, 20. Apakah 40 lebih dari 20? Jawabannya iya. Maka kita dapat mengetahui I-minnya. Karena I-minnya itu sama dengan J. Maka nilai I-min sekarang berubah menjadi 2. Kita lanjut ke J berikutnya. J-nya yaitu sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya iya. Lalu kita bandingkan ke kondisi if-nya ya. AJ-nya itu berarti A3. Apakah lebih dari A I-min? I-minnya sudah berubah sekarang menjadi 2. Apakah A3 array ketiga lebih dari array kedua? Array ketiga itu berapa?
array ketiga itu nilainya yaitu 51. Apakah 51 lebih dari array kedua, yaitu nilainya 40? Jawabannya apa? Iya. Sehingga kita menemukan I-min selanjutnya, yaitu berapa? Sama dengan J I-min selanjutnya tuh. J-nya itu yaitu sama dengan 3. Kita lanjut ke J berikutnya. J sama dengan 4. Apakah 4 itu kurang dari 6? Jawabannya iya. Maka, apakah array ke J, array keempat, lebih dari array ke I-min? Array ke I-min, array I-min itu sama dengan array ketiga ya, karena kita udah punya I-min yang baru ya di sini. Apakah array keempat lebih dari array ketiga? Array keempatnya itu berapa? Array keempatnya itu nilainya yaitu sama dengan 1. Apakah 1 lebih dari array ketiga? Array ketiga itu nilainya 51. Jawabannya apa? Tidak. 1 tidak lebih dari 51. Kita lanjut ke J berikutnya, yaitu J sama dengan 5. J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya iya. Lalu dieksekusi kondisi if-nya. Array ke J, array ke 5, apakah lebih dari array ke I-min? Array ke I-min, I-minnya itu coba berapa? I-minnya ternyata masih 3 yang tadi. Array ketiga berarti. Apakah array ke-5 lebih dari array ketiga? Array ke-5-nya itu berapa coba? Array ke-5-nya itu nilainya yaitu 74. Apakah 74 lebih dari array ketiga? Yaitu 51. Apakah 74 lebih dari 51? Jawabannya iya. Maka kita mendapatkan I-min selanjutnya, yaitu sama dengan J. J-nya itu sama dengan 5. Berarti I-minnya sama dengan 5. Lanjut ke J berikutnya. J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Maka proses ini selesai sampai J sama dengan 6. Kita lanjut eksekusi struktur pemilihan if yang ini. Yang I-minnya tidak sama dengan I, kondisinya itu. Coba kita mulai. Ini nih. Tulis kondisinya yaitu if I-min tidak sama dengan I. Apakah I-minnya itu tidak sama dengan I? Emang tadi diketemuin I-minnya berapa coba? I-minnya itu yang tadi itu sama dengan 5. Apakah 5 tidak sama dengan I? I-nya itu sama dengan 0. Apakah 5 tidak sama dengan 0? Jawabannya iya. Akan dieksekusi pernyataan yang ini, yang tem, yang I-min, AI-nya. Coba kita mulai nih. Untuk temnya itu sama dengan A I-min. A I-minnya itu berarti berapa? A ke 5. A ke 5 itu nilainya berapa coba di sini? A ke 5 itu nilainya yaitu 74. Selanjutnya A I-min. A I-min itu A ke berapa? A ke 70 ke 5. A ke 5 itu sama dengan AI. AI itu berapa I-nya? I-nya itu masih ke yang ke 0. A ke 5, array ke 5 sama dengan array ke 0. Nilai array ke 0 berapa? Yaitu nilainya 20. Selanjutnya AI sama dengan tem.
A itu A berapa? I-nya itu kan tadi sama dengan 0, berarti A0 nilainya sama dengan temnya itu 74. Nah, kalau udah seperti ini, kita urutkan lagi ini nih array-nya itu. Oke, coba kita urutkan. Di mana berdasarkan struktur pemilihan yang telah kita laksanakan tadi, yang if ini nih, A5 itu nilainya menjadi 20. Di sini nilainya jadi 20. Sementara A0 di sini yang awalnya 20 menjadi 74. Nah, udah kan udah diketemuin yang ini. Kita lanjut ke I berikutnya. I berikutnya yaitu I sama dengan 1. I sama dengan 1. Sebentar. Kita biar mudah ini copy ulang ya yang atasnya. Nih. Kita mulai dari I sama dengan 1 sekarang. Apakah 1 itu kurang dari N-1? 6 dikurangi 1, apakah 1 kurang dari 5? Jawabannya iya. Lanjut, berarti I-nya dapat diketahui sama dengan I. I-nya 1, berarti I-nya juga 1. Lanjutnya, J. J-nya itu sama dengan I tambah 1. Sementara di sini I-nya itu 1, berarti J-nya itu sama dengan 2. Apakah angka 2 itu kurang dari N atau 6? Jawabannya iya. Maka kita lanjut ke kondisi if ini. Apakah AJ atau A2 lebih dari I-min? A-min itu berapa I-minnya sekarang? I-minnya jadi 1 sekarang itu. Coba kita lihat. A2 itu nilainya berapa? A2 itu kita lihat di sini ya. A2 itu nilainya menjadi 40. Sementara A1 nilainya jadi 11. Apakah 40 lebih dari 11? Jawabannya iya. Maka kita selanjutnya akan mengeksekusi yang I-minnya. Berarti kita mengetahui I-min selanjutnya yaitu sama dengan J. Berarti I-min yang selanjutnya nilainya sama dengan 2. Kita lanjut ke J berikutnya. J berikutnya yaitu J sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya iya. Ya. Lalu kita ke kondisi if-nya. AJ, J-nya itu kan sekarang jadi 3 ya. AJ, apakah lebih dari A-min? A-min, I-minnya sekarang udah ganti jadi 2. Apakah A3 lebih dari A2? A3-nya itu berapa coba? A3-nya itu nilainya yaitu sekarang menjadi 51. A2 nilainya berapa? A2 nilainya 40. Apakah 51 lebih dari 40? Jawabannya ya. Kak, kita akan menemukan I-min selanjutnya, yaitu sama dengan J. J-nya yaitu tadi berapa? 3. Berarti I-minnya sama dengan 3. Selanjutnya, kita lanjutkan ke J sama dengan 4. Apakah 4 itu kurang dari 6? Jawabannya iya. Sehingga kita mengeksekusi yang kondisi if-nya ini. Array ke J, array ke 4. Apakah lebih dari array ke I-min? I-minnya sekarang udah jadi 3 ya. Array 4-nya itu berapa coba? Array 4-nya itu sama dengan 1. Array ketiganya itu sama dengan 51. Apakah 51 lebih dari 51? Jawabannya tidak. Nah, kita lanjut ke J berikutnya. J berikutnya yaitu J sama dengan 5. Apakah 5 itu kurang dari 6? Jawabannya iya. Selanjutnya kita ke kondisi if-nya ini. AJ, A5, apakah lebih dari A ke I-min? I-minnya masih 3 ya. A5-nya itu coba berapa? A5-nya itu nilainya itu sama dengan 20. Apakah 20 lebih dari A3? A3 itu sama dengan 51. Jawabannya ternyata tidak.
Kita lanjut ke J berikutnya, yaitu J sama dengan 6. Apakah 6 itu kurang dari 6? Jawabannya tidak. Ya, berarti looping for ini berhenti sampai di sini saja. Selanjutnya, kita akan mengeksekusi yang struktur pemilihan yang ini. Kita coba copy dari sini ya. Kita copy dari sini aja. Supaya mudah ya. Nah, kita copy di sini. Nah, jika I-nya tidak sama dengan I, maka akan dieksekusi pernyataan yang ini. I-nya sekarang berapa? I-nya nilainya itu 3. Sementara I-nya itu sama dengan 1. Apakah 3 tidak sama dengan 1? Jawabannya yaitu iya. Maka kita akan mengeksekusi yang ini. Temp itu sama dengan A-min. A-min yang kita miliki 3 sekarang ya. Berarti di sini kita ganti 3, berarti A3. A3 itu nilainya berapa coba? A3 itu nilainya 51. Lalu kita ke yang ini. AI- sama dengan AI. AI- berarti A3 sama dengan AI. I-nya kita itu dari awal berapa? Yang tadi proses yang tadi yaitu sama dengan A1. A3 itu sama dengan A1. Di sini A1-nya itu nilainya yaitu 11. AI berarti A ke 1. AI sama dengan temp. Temp itu nilainya 51. Nah, kita tukar di sini nih di array-nya nih. Bahwasannya sekarang nilai A3 itu jadi 11. A3 itu jadi 11 dan A1 itu jadi 51. Nah, udah sampai sini kan ya. Kita lanjut ke I berikutnya. Kita copy dari sini ya supaya mudah. Lanjut ke I berikutnya. Nah, udah kayak gini berarti kita lanjut ke I-nya itu sama dengan 2. Apakah 2 itu kurang dari 6 kurang 1 atau sama dengan 5? 2 kurang dari 5? Ya, jawabannya. Berarti I-nya kita dapat ketahui I-nya itu sama dengan I sama dengan 2. Berarti selanjutnya J-nya itu sama dengan I ditambah 1. I-nya kan 2, ditambah 1 jadi nilainya jadi 3. Apakah nilai J yang 3 itu kurang dari N atau 6? Jawabannya iya. Kita masuk ke kondisi ini yang if ini. Apakah AJ? J-nya itu berapa sekarang? J-nya itu 3. Apakah A3 lebih dari AI-min? AI-min tuh berapa? AI-minnya sekarang jadi 2. Nah, apakah A ketiga lebih dari A kedua, array kedua? Array ketiganya berapa coba? Array ketiganya nilainya yaitu sama dengan 11. Sementara array kedua nilainya sama dengan 40. Apakah 11 lebih dari 40? Jawabannya yaitu tidak. Lanjut ke J berikutnya, yaitu J sama dengan 4. Apakah 4 itu kurang dari 6? Jawabannya iya. Selanjutnya AJ, A keempat, apakah lebih dari array ke I-min? I-minnya itu masih 2. Array keempat itu nilainya yaitu 1. Apakah 1 itu lebih dari 2? Jawabannya tidak. Lanjut ke J berikutnya, yaitu J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya iya. K, apakah array kelima itu lebih dari array ke I-min atau array kedua? Array kelima itu nilainya yaitu sama dengan 20. Apakah 20 itu lebih dari array kedua 40? Jawabannya ternyata masih tidak ya. Nah, sekarang lanjut ke J berikutnya, itu
J sama dengan 6. Apakah 6 itu kurang dari 6? Jawabannya tidak. Ya sudah, I2 terhenti sampai sini. Nah, setelah selesai perulangan I2-nya itu sampai J sama dengan 6, ini sampai ini, kita akan mengeksekusi pernyataan if yang selanjutnya, di mana pernyataan if yang selanjutnya yaitu ini. Kita salin ke sini ya. Nah, kita copy. Apakah I min-nya itu? I min-nya itu berapa coba? Masih 2 kan ya? Apakah 2 itu tidak sama dengan I? I-nya sama dengan berapa? Sama dengan 2. Apakah 2 tidak sama dengan 2? Ternyata tidak. Berarti untuk I kedua itu sampai sini saja. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke I yang berikutnya, yaitu I sama dengan 3. Oke, sebentar, untuk mempermudah kita coba copy ini dulu ya di atasnya. Nah, kita kopikan. Setelah itu, apakah ketika I-nya sama dengan 3, apakah 3 itu kurang dari N-1 atau 6 kurangi 1 sama dengan 5? Apakah 3 kurangi dari 5? Jawabannya iya. Lanjut, berarti kita dapat mengetahui I-nya itu sama dengan I atau sama dengan 3. K, ketika I-nya sama dengan 3, J-nya sama dengan 4, karena 3 ditambah 1 hasilnya 4. Nah, apakah si 4 itu kurang dari N atau N-nya itu sama dengan 6 ya? Apakah 4 kurang dari 6? Iya. Maka kita akan mengeksekusi if yang selanjutnya nih. Apakah A, J atau A4 itu lebih dari AI min atau A ke 3? Array ketiga. Kita coba ketahui dulu, array keempat itu nilainya berapa? Array keempat itu nilainya 1. Sementara array ketiga nilainya 11. Apakah 1 lebih dari 11? Jawabannya tidak. Nah, kita lanjut ke J berikutnya. J berikutnya itu J sama dengan 5. Apakah 5 itu kurang dari 6? Jawabannya iya. Kita lanjut ke pernyataan if-nya, di mana apakah si A sama dengan J, A sama dengan 5 itu lebih dari AI min atau A ke-3? Array ketiga. Array kelimanya itu berapa coba? Array kelimanya itu nilainya sama dengan 20. Apakah 20 itu lebih dari 11? Jawabannya ya. Maka kita tahu I-min-nya itu berapa? I-min-nya itu sama dengan J. J-nya itu tadi sama dengan 5, berarti I-min-nya sama dengan 5. Nah, kita lanjut ke J berikutnya. J sama dengan 6. Apakah 6 itu kurang dari 6? Jawabannya tidak. Maka kita akan mengeksekusi pernyataan if yang selanjutnya. Kita copy dari sini saja ya. Nah, kita copy, lalu kita masukkan I-min-nya sekarang berapa? I-min-nya itu sama dengan 5. Apakah 5 itu tidak sama dengan I atau sama dengan 3? Jawabannya iya. K, kita akan mengeksekusi pernyataan yang selanjutnya, itu temnya itu sama dengan AI-min. AI-min sekarang nilainya sama dengan A ke 5 berarti. Lalu di sini kan AI-min itu apakah harus sama dengan A ke I? A5 itu sama dengan A ke I. I-nya itu sama dengan 3. Jadi di sini AI-nya atau A ketiganya itu sama dengan tem. Nah, tem itu sama dengan A5. A5 itu berapa coba di sini? A5 itu nilainya 20. Lalu A5 itu harus sama dengan A3.
A3 itu nilainya itu di sini 11 tetap. Berarti yang ini A3 itu harus sama dengan temnya itu kan 20, berarti di sini harus 20. Nah, udah kayak gini. Kita tukar di sininya. Di array-nya. Array kelima itu nilainya harusnya itu 11. Array kelima itu 11. Sementara array ketiga nilainya yaitu 20. Nggak didapatkan ini. Begini arraynya jadi 74, 51, 40, 21, dan 11. Kita lanjut ke I berikutnya. I berikutnya kita copyin dulu dari sini supaya mempermudah ya. Nah, I berikutnya yaitu I-nya sama dengan 4. Apakah 4 itu kurang dari N-1 atau 6 dikurangi 1 sama dengan 5 ya? 4 apakah kurang dari 5? Jawabannya iya. Nah, kita dapat mengetahui nilai I min-nya itu sama dengan I-nya itu sama dengan 4. Berarti I min-nya sama dengan 4. Nah, selanjutnya J-nya itu sama dengan I ditambah 1. I-nya itu kan 4. Berarti kalau ditambah 1 nilainya jadi 5. Apakah si J yang 5 itu kurang dari N atau 6? Jawabannya iya. Kita lanjut ke pernyataannya, kondisi if yang ini nih, dimana si A-nya array ke J-nya itu array ke 5 berarti ya, J-nya karena 5 nilai sama dengan 5. Apakah array ke 5 itu lebih dari array ke I-min? I-min-nya itu sekarang udah jadi 4. Apakah array ke 5 lebih dari array ke 4? Array ke 5-nya berapa ya? Array ke 5-nya itu nilainya itu 11. Sementara array keempatnya itu nilainya itu 1. Apakah 11 itu lebih dari 1? Jawabannya iya. Maka kita tahu I-min-nya berapa nilainya sekarang. I-min-nya itu sama dengan J. J-nya itu sama dengan 5. Berarti I-min-nya sama dengan 5. Nah, kita lanjut ke J berikutnya. J berikutnya itu J sama dengan 6. Apakah 6 itu kurang dari 6? Jawabannya itu tidak. Nah, udah sampai sini I4 itu. Kita lanjut ke pernyataan if yang selanjutnya nih. Dimana kita copyin aja ya dari sini supaya mempermudah. Kita copyin. Kita masukin I-min-nya sekarang masih 5 ya. Apakah 5 ini tidak sama dengan I-nya itu sama dengan 4 sekarang? Apakah 5 tidak sama dengan 4? Jawabannya iya. Nah, kita eksekusi pernyataan selanjutnya di mana si tem ini apakah harus sama dengan tem itu harus sama dengan I-min. Berarti di sini I-min-nya masih 5 ya. Lalu AI-min sama dengan AI-min berarti A5 sama dengan AI-nya kita udah jadi 4 di sini. Selanjutnya di sini AI sama dengan tem. Yang mana AI-nya itu sama dengan 4. Di sini I-nya itu sama dengan 4. Nah, kita balik lagi ke sini nih. Temnya itu sama dengan harus jadi A5. A5 itu nilainya itu 11. Terus A5 itu nilainya harus jadi sama dengan A4. A4 nilainya berapa? 1. Lalu yang ini A4 itu sama dengan tem. Temnya itu di sini nilainya 11. Berarti di sini nilainya 11. Nah, lalu kita tukar di array-nya ini nih. Nah, A5 ini harus jadi 1. A5 ganti jadi 1. Dan A4 nilainya jadi A11. Jadi 11 maksudnya, bukan jadi A11. Nah, sudah sampai sini. Kita lihat nih. Angka atau array yang ada di dalam kurawal ini, angkanya sudah berurut secara selection, sort, descending atau menurun. Nah, kita coba running dari program ini. Apakah program ini mencetak hasil yang sama dengan hasil tracing ini? Kita coba running ya programnya ini. Nah, data setelah disorting menggunakan selection, sort, descending nilainya yaitu 74, 51, 40, 20, 11, dan 1. Kita coba lihat apakah sama.
Nah, ini 74, 51, 40, 20, 11, 1. 74, 51, 40, 20, 11, 1. Ternyata sama. Mungkin sekian penjelasan dari cara tracing program algoritma sorting bagian selection, sort, descending. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.